Nah, tadi abang kutip lagi diksi bahwa Kristen itu dari Paulus. Sudah kutunjukkan lo ayatnya dalam Roma pasal 16 ayat 7 bahwa Kristen itu sudah ada sebelum Paulus lahir. Paulus sendiri yang mengatakan kalian sudah Kristen sebelum aku. Masih itu nggak jelas bang membuktikan Kristen itu bukan karena Paulus lahir yang oh ya mang Nabi hadu lagi kon bah saya gak mau napar pion saya gak mau langsung konon merdialog bah. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke. Tapi memang begitulah tabiat. Makanya saya sedih sebenarnya nengok teman-teman Kristen ini. Teman-teman Kristen ini sangat pintar dia untuk membantah Bibelnya. Jelas loh, Markus 12:29 itu berkata, dengarlah wahai orang Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Karena di situ ada diksi kita, berarti termasuk dengan Yesus sendiri. Dan dalam Yohanes 17:3 pun dia membenarkan itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Dia menunjuk kepada orang kedua, engkau, kata dia, bukan aku, engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan aku, Yesus yang telah engkau utus. Yesus itu utusan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Lukas 2 nomor 11, ya, itu malaikat itu mengkabarkan kelahiran tentang anak siapa itu, lain. Anak siapa? Karena dalam Lukas 2 nomor 11 tidak ada nama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat itu mengkabarkan kepada penggembala domba, bukan kepada mamanya. Sementara dalam Lukas 1 nomor 31 ada nama Yesus. Malaikat mendatangi Maria ini. Dalam Lukas 1 nomor 31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Ada namanya Yesus. Di situ seorang anak laki-laki. Gitu loh. Tiba-tiba ada malaikat lagi katanya mendatangi para penggembala domba di padang rumput mengatakan, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Cemat. Ini malaikat ini nggak ada sinkronnya gitu loh. Kenapa berbeda-beda apa informasinya gitu loh. Coba kalian pelajarin dulu. Dalam Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu anaknya siapa? Siapa yang melahirkan Kristus itu siapa? Gitu loh. Karena di situ tidak disebutkan nama Yesus yang pertama. Yang kedua, di situ tidak disebutkan Maria yang melahirkan Kristus. Sementara dalam KPR 2 nomor 36 ada Kristus lain gitu. Makanya aku bilang di Bibel itu kebanyakan Kristus. Paulus Kristus, ada Kristus yang baru lahir, ada Kristus yang lalu mati lalu bangkit jadi Kristus. Ini datanya KPR. Ini KPR Isa para 2 nomor 36. Kristus yang mana yang kalian ikutin lain? Nggak bingung kalian? Udahlah, stop aja di Kristen. Nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Yesus ini jadi Kristus setelah dia mengalami penyaliban jadi Kristus. Sementara dalam Lukas 2 nomor 11 tadi, Kristus itu dari lahir sudah jadi Kristus. Udah pasti itu kan bukan Yesus. Yang lahir dalam Lukas 2 nomor 11 itu bukan Yesus lain. Gitu loh. Karena Yesus itu jadi Kristus setelah dia mengalami penyaliban. Karena itu bukan Yesus, maka secara otomatis itu bukan anaknya Maria. Nah, kembali kita kepada Paulus. Kalian pernah tahu nggak? Ya, di dalam Galatia 4 nomor 13 ya. Nih. Paulus itu penyakitan lain, dia sakit itu. Makanya dia mengalami hayalan dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5. Nanti kita kaji apa sakit dia.
Kamu tahu bahwa aku pertama kali memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Paulus itu orang sakit, penghayal dia, nanti kubuka sama datanya gitu loh. Makanya kisah dalam KPR ini ya, KPR 9 nomor 3 sampai 5, dia sedang sakit ini. Masa model sakit ini rasul nggak ngaji. Dari seluruh nabi dari Bani Israel nggak ada rasul yang penyakitan. Masa Tuhan milih rasul yang penyakitan? Ya enggak. Ini dalam perjalanan ke Damsik ketika Yesus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau aniaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Katanya. Emangnya di zaman Paulus itu ada berapa Tuhan? Kalau dia bilang tadi siapakah engkau satpam, cocok, banyak satpam. Kalau dia bilangnya siapakah engkau Tuhan, berarti Tuhan banyak di zamannya Paulus. Waktu. Janganlah korupsi terus lah ya. Aduh, gue ya bang. Sekarang Korupsi terus ini. pertanyaan itu masih sama lah ya. Iya, ya terserah lah. Layak tidak mau terima penjelasanku tadi ya. Layak putar-putar Kristus sana, Kristus sini. Itu satu Kristus kok itu. Konteksnya harus dipahami. Itu terus layak turun. Apa? Disinilah layak yang mengaku master tadi memang nggak tahu hermeneutik. Ini loh penafsiran kontekstual pakai layak. Nah, ini nih. Kasih tahu ini. Ini kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lihat konteksnya, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Gitulah ya. Jangan cepat-cepat bilang itu bayi siapa, nggak jelas itu. Malaikat nyampaikan kepada siapa, nggak jelas itu. Ini loh, disebut Maria dan Yusuf dan bayi itu. Udah jelas ya, bayi di situ adalah anak Maria dan Yusuf. Itulah Yesus juru selamat, Tuhan yang layak tinggalkan. Aduh, kembalilah aku, kembali. Bagaimanapun cara layak memutarbalikkan kebenaran, tidak akan terpengaruh kebenaran itu. Ya, yang masalah layak itu cara pandang layak kutip ayat A, layak kutip ayat B untuk memutarbalikkan kebenaran. Termasuk kisah para rasul pasal 9 yang dimana Yesus ketemu langsung dengan Paulus. Itu pun layak putarbalikkan. Kenapa Paulus bisa menyebut Tuhan di situ? Karena manusia itu punya roh yang dimana dia bisa mengenali Allah itu lah. Saya pernah berdoa lah. Lalu saya merasakan hadirat Tuhan itu yang sangat kuat. Dan hati pikiran saya mengatakan itu adalah Allah. Enggak lah ya. Kalau Lucifer kita kehilangan damai sejahtera. Ya, jangan ke Lucifer, kalau layak jalan ke kuburan, tiba-tiba bulu kuduk layak naik, tiba-tiba layak ketakutan, itu setan. Tapi indikasi Tuhan, kita damai sejahtera. Kenapa Paulus tahu itu Tuhan? Karena dia mengalami pengalaman rohani yang dahsyat. Dan seluruh tubuhnya menyatakan itu pencipta. Jadi tubuh layak yang diciptakan Allah punya sinyal kepada penciptanya. Itu. Saya doakan semoga Yesus menjumpai layak langsung. Diampuni. Layak seperti anak yang hilang. Ya, itu. Saya berdoa. Saya dengar kesaksian layak. Layak dulu mantan anak Tuhan. Tapi saya nggak tahu, kayaknya belum sempat terima Yesus sungguh-sungguh kali ya. Setahu saya kalau orang udah terima Yesus sungguh-sungguh, enggak akan ninggalkan Yesus dia. Nah, layak mungkin di pelataran gitu loh. Belum sempat merasakan kasih karunia itu. Nah, udah ditangkap. Itu, ditangkap sebelah itu. Jadilah seperti ini. Layak tuduh lagi Paulus sakit. Betul dia sakit. Bahkan dia gambarkan seperti duri dalam daging.
Artinya begini, lihat dari sudut pandang mana. Dia punya sakit, tapi masih bisa melayani Tuhan. Lihat karyanya, lekku. 4 perjalanan penginjilan, sampai mati, Dan dia tidak memikirkan apapun. Dia tidak mencari kekayaan, dia tidak mencari cewek, gadis, enggak, Le. Semua hartanya untuk pelayanan. Terus fitnah dia sakit seperti apa? Aku pun sakit, Le. Kena hipertensi, Le. Tapi aku tetap memberitakan Injil tanpa melihat sakitku. Sampai aku nanti menghembuskan napas terakhir, baru aku berhenti pelayanan. Karya Allah melalui diriku sudah banyak. Seperti itu. Apakah sakitku bisa layak fitnah juga? Oh, khotbah populer nggak bisa didengarkan karena dia sakit. Paulus itu sakitnya sakit dari dalam dirinya, ada penyakit. Itu kami akui, tetapi tidak mempengaruhi penginjilannya. Bahkan dia pernah dipatuk ular, nggak mati. Penyakit seperti apa yang tuduh ini? Banyak orang sakit kok, tetap bisa berdakwah, ya kan? Banyak pendeta sakit, tetap masih bisa berkhotbah. Jadi sakitnya tidak mempengaruhi penginjilan, Le. Jadi nggak usah bilang sakit ingatan, sakit cara berpikir, nggak. Sekarang Le jelaskan, ya, sumber Islam ini dari mana, lebih lengkap. Kenapa ada tokoh-tokoh tanak dalam Islam? Jelaskan itu. Dari mana kalian ambil? Cair dong diberkati Bang Sniper. Anda katakan, aku pernah mengalami pertemuan dengan Yesus, aku pernah begini, aku begini. Maaf lah, penyembah tutup panci pun punya pengalaman spiritual lah. Penyembah tutup panci, penyembah sendal sebelah kiri punya pengalaman spiritual yang kayak gitu. Jadi itu tidak bisa membenarkan argumentasi kita. Kenapa membenarkan daripada perkara Yesus? Dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, kenapa aku mengutip kata Tuhan yang dikatakan oleh Paulus yang menjadi pembahasanku? Karena Yesus ngelek ya. Lanjut. Ngelek. Aduh, ngelek. Ngelek ya? Udah aman. Aman. Oke, udah aman. Aman, oke. Saya ulangin deh ya. Kenapa aku mengutip perkataan Yesus dalam KPR 9 ya, nomor 5 mengatakan, "Siapakah engkau Tuhan?" Kenapa aku kutip itu? Karena Yesus dalam Yohanes 5:37 mengatakan, Tuhan itu tidak terlihat. Suaranya tidak terdengar. Kan Yesus yang ngomong. Tiba-tiba Saulus ngaku-ngaku nengok Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Yang mana ini mau dipercaya gitu loh? Yang jelas Yesus sudah dipercaya. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku. Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Bapa yang mengutus aku. Dia bersaksi tentang aku. Kalian tidak bisa mendengar suaranya, rupanya pun tidak bisa dilihat. Tiba-tiba Saulus yang sakit, kambuh penyakitnya ketika dalam perjalanan ke Damsyik, berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Saulus ngaku-ngaku nengok Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Kan gak mungkin aku percaya dengan Saulus sementara dia sakit. Waktu itu penyakit dia kambuh lah ya. Ini artikelnya aku bacakan sama Lai ya. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Nggak ada rasul yang penyakitan lah ya. Maaf lah ya. Paulus adalah penderita epilepsi serius. Epilepsinya kumat waktu dalam perjalanan. Tahukah Anda? Rasul dalam perjanjian baru KPR 9 nomor 3-9. Di mana Paulus ya, atau dikenal dengan sebutan Saulus sebelum ia mengaku Kristen. Tiba-tiba cahaya dari langit ini, panjang penjelasan ini. Udah? Nih, jatuhnya Saul yang tiba-tiba dan fakta bahwa ada yang nggak apa-apa lah, yang penting nggak mati. Diracun. Lah ini punya tetek layak teman-teman ya. Akhirnya ada tetek layaknya juga dia. Paulus sakit, yang penting nggak mati diracun itu. Tuh. Oke. Itu aja lah. Ya oke. Lah itu wah ngeri kali memang lah ini. Ngeri kali. Kayaknya aku memang nggak percaya lah dulu Kristen sungguh-sungguh. Memang Kristen KTP mungkin lah ya. Masa nggak ada benih-benih cinta itu?
Sekeji ini Le menuduh Yesus sama Paulus, ngeri kali Le. Wah, aduh, itu buku apa Le? Coba tunjukkan dulu buku apa itu Le. Nanti tunjukkan ya pengarangnya ya. Buku apa itu? Tunjukkan secara eksplisit ada epilepsi tercatat. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru mengenai Paulus. Jangan kalian fitnah Paulus itu. Ngeri kali kalian. Kami nggak percaya sama Baginda. Tapi tidak sejahat itu loh. Masa Jangan nangis, Le. memfitnah Paulus? Yang tegar, Le, jangan nangis, yang tegar, yang tegar. Biasa aja ini gayaku. This is my style. Ada masalah dengan Anda? Hey, this is my time. You understand? Oke, kenapa diganggu? Biasa aja. Aku mau pakai gaya begini, biasa aja. Udah stop, jangan fitnah Paulus itu. Itu buku apa itu? Coba tunjukkan pengarangnya. Memang nggak ada ilmu Laik. Setelah Laik meninggalkan Kristen, kurang ilmu, tiba-tiba masuk Islam, kurang ilmu juga. Saya sudah bilang, siapa sumber Islam ini? Kok bisa ada tokoh-tokoh Tanak dalam kitab kitab suci yang kalian percaya? Dari mana itu tokoh-tokoh Tanak itu? Jelaskan dulu. Dari mana? Biar mantap pembicaraan kita. Jangan cuman ilmu Laik ombar-ambarkan itu, dibongkar-bongkar tapi nggak jelas. Apa itu ilmu seperti itu? Sakit penyakit epilepsi. Di mana? Itu karangan manusia. Tunjukkan indikasi epilepsi yang terjadi pada Paulus. Kami sendiri itu tidak berani menafsirkan. Memang dia akui dia punya sakit. Bahkan dia gambarkan seperti duri dalam daging. Tiba-tiba kalian tafsirkan epilepsi. Keji sekali. Pengalaman rohani itu penting. Jangan kayak gitu. Gak penting pengalaman rohani. Gak penting. Bagaimana dengan Baginda yang naik buruk? Pengalaman rohani gak itu yang disampaikan? Semua pengalaman rohani Jadi Paulus ketemu dengan Yesus dalam bentuk sinar kemuliaan. Itu pengalaman rohani yang paling agung. Dan tubuh dia mengenali sosok itu. Makanya Paulus langsung bilang, Tuhan. Itu loh. Wih, ngeri kali Aku tahu gak punya pengalaman rohani. Gak punya pengalaman rohani Makanya gak punya kesaksian. Itu. Saya udah banyak pengalaman rohani Orang kerasukan pun pernah aku doakan. Setannya keluar. Karena kuasa nama Yesus. Itu loh. Jadi pengalaman rohani itu jangan diabaikan. Nganapung Nabi pun ada pengalaman rohani. Baru dirayakan kemarin. Isra Mi'raj kan? Itu loh. Ngeri kali ini. Ngeri. Ini putaran terakhir nih Kalau nggak jelaskan dari sisi Islam, apa sumber lengkapnya Islam ini? Coba jelaskan. Kalau nggak selesai kita dialog. Dan tabo dialog sama Kayak gini caranya. Apa itu cuman Alkitab, Yesus, Paulus. Itu aja bongkar-bongkar. Jelaskan dari sisi Islam. Dari mana sumbernya? Cuman bisa saponggol Kayak gini dikatakan tadi. Islam itu dari Allah. Selesai. Ini ayatnya. Islam dari makin tinggi hati Aduh. Pailailaon. Molo didokon anak batak pailailaon. Mandokon master songonon kemampuan ago ya mang nabehado lekon kembali mamang kembalilah ke jalan Yesus. Bilang binasa Anda selamanya serius aku peringatkan ini. Ya. Terima kasih. Oke, tanggapi nih ya pertanyaan ya. Kenapa tokoh-tokoh dalam tanah itu tertuliskan di dalam Al-Quran? Itu jadi pertanyaan kan? Betul.
ketawa-ketawa? Jelaskan sudah. Oke, ku jawab lah ya. Biar ku jawab. Yang tegar lah lah. Tegar Jawab. lah ya. Ya, oke. Tegar ini, Ya. this is my time. Ya ini biar ku jawab lah ya, biar ku jawab ya tentang perjalanan rohani. Aku tidak mempersoalkan, simak lah aku tidak mempersoalkan kalau kau anggap apa yang terjadi pada diri Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 itu merupakan perjalanan rohani. Aku tidak persoalkan. Yang aku persoalkan ya ada perbedaan statement antara Yesus dengan Paulus. Yesus bilang nih. Ya, ingat sebelum kita ke Yohanes 5 nomor 37, Yohanes 17 nomor 8 Yesus sudah bilang, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Kan kata Yesus kan? Segala firman yang kau sampaikan pada aku telah aku sampaikan pada mereka. Apa bagian firman yang disampaikan Yesus kepada mereka? Yohanes 5:37. Tuhan tidak terlihat, suaranya kedengeran. Tiba-tiba Paulus ngaku-ngaku melihat Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Yang aku nggak bahas perjalanan rohani itu enggak. Dan lain pun memiliki perjalanan spiritual pribadi nggak masalah. Karena penyembah tutup panci pun, sendal jepit sebelah kiri pun punya perjalanan spiritual. Terus kalau lain katakan aku ngusir setan pakai nama Yesus, sembuh lain katakan. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ciri dari si penyesat itu ya bahwasanya mereka mengusir setan dengan nama Yesus, memakai nama Yesus. Lukas 21 nomor 8. Makanya ketika berbicara tentang Kristen, ciri-ciri dan tanda-tanda yang ada pada diri Kristen adalah ciri-ciri si penyesat yang dikatakan oleh Yesus. Hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, bermukjizat dengan namamu? Apa kata Yesus? Di ayat selanjutnya Yesus tak berkata, oh sungguh luar biasa kalian telah bermukjizat dengan namaku, maka kalian sampai ke dalam kerajaan Allah. Enggak, malahan kata Yesus, pada hari itu aku berterus terang kepada mereka, nyala kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ketika kalian bermukjizat bernubuat dengan nama Yesus, kalian telah melakukan kejahatan, kata Yesus. Ingatlah ya, yang kupersoalkan dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, kenapa pengalaman rohaninya Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus? Tuhan gak terlihat, suaranya gak kedengeran. Tiba-tiba ketika Paulus kambuh penyakitnya dalam perjalanan ke Damsyik, dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Ya enggak aja orang yang kambuh penyakitnya dipercaya pula perkataannya jadi rasul pula lagi. Nih, kenapa tokoh-tokoh yang ada dalam tanah Taurat, Neviim dan Ketuvim ada tertulis di dalam Al-Quran? Karena Allah yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam bentuk wahyu. Mana datanya? Faru, panjang penjelasannya ini. Datanya panjang. Kalau oleh kasih aku kesempatan waktu ini. Dalam surah An-Naml ayat 6, apa katanya? Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar telah diberikan Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Bagaimana prosesnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran? Diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dan Al-Quran, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Dalam surah Asy-Syura ayat 192 sampai 193. Nah, kenapa kami bisa mengetahui kisah-kisah tentang tokoh di dalam tanah? Karena Allah menceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 44 sampai 48 ini semua ini. Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, kitabnya Musa. Di dalamnya ada petunjuk cahaya dan para nabi. Ini kan yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri. Ini para nabi, tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, para nabi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk wahyu diterima oleh Rasulullah. Kami telah menetapkan bagi mereka ini. Mereka ini siapa? Para nabi, tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh tanah tadi. Nih, baru 46-nya. Dan kami terus dari mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Ini lagi kan nabinya Bani Israel. Nah, lalu
yang terakhirnya, nih 48-nya apa katanya? Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Cuman kalau kutanya balik Miroring, bingung lah nanti. Kenapa kitab Tanakh bisa nempel di kitabnya Karistin? Bingung kan? Waktuku. Iya. Le, kusarankan jangan naik Superboy ya. Pasti kalah Le. Juma kedua Le, karena nggak tahu waktu. Aduh, Le. Nanti tunjukkan ya ayat yang Le kutip. Ayat pun Le korupsi. Tidak ada kata mendengar suaranya. Inilah yang Le kutip ayat itu kan. Banyak kali Le pengarang-pengarang bebas itu. Lihat, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Bukan itu Yohanes 5:37. Makanya dah. Apa itu ditunjukkan? Bukan lah data yang ku kasih tadi Yohanes 5:37, bukan 1 Timotius 6:16. Di kitab Timotius itu bukan perkataan Yesus tapi pengakuan Paulus. Udah. Yohanes 5:37 data yang kasih tadi Yohanes 5:37. Yohanes 5:37 data yang kasih tadi bukan 1 Timotius 6:16. Master Bible ini loh lah Iya, udah. Waktuku. Makanya lain kali tunjukkan data, jangan cuma ngomong-ngomong aja. Karena aku mendengar tidak seorang pun melihat dia. Itu 1 Timotius 6:16. Terang yang tak terhampiri. Itu dia. Lain kan banyak kali mengutip tapi nggak ada data bukti. Ya, tadi sudah terbukti bahwa lah itu nambah-nambahi, mengurangi. Makanya kupikir nanti tunjukkan ayat kalau dikutip firman Tuhan. Jangan cuma kemampuan lah yang terbatas di masa lampau, itu sisa-sisanya lah sampaikan. Aduh, lah inilah. Tolong jangan sepihak. Sepihak lah membuktikan. Sepihak. Allah ini siapa yang lah kenalkan ini? Allah itu siapa? Tolong diperjelas itu. Jangan cuma sepihak pakai Quran. Tolong jelaskan siapa itu Allah, eksistensinya. Kapan dia dibicarakan dalam Tanakh? Kapan dia dibicarakan dalam Tanakh? Gak usahlah baginda udah pasti gak ada. Ya, gak ada baginda dalam Tanakh. Sekarang Allah ini yang lain bilang, kapan dia dibicarakan di Tanakh? Kapan dia ketemu sama Adam dalam Tanakh? Kapan dia ketemu sama Abraham dalam Tanakh? Kapan dia ketemu Ishak, Yakub dalam Tanakh? Ya, itu tunjukkan kapan dia ketemu dengan Musa. Tunjukkan eksistensinya dalam segala zaman. Setahu saya, data hanya ada di abad ke-7. Coba tunjukkan. Ya, Tanakh mengenal Allah. Itu loh. Tunjukkan. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan, klaim sepihak. Nenek-nenek juga bisa. Nenek-nenek juga bisa. Tadi lah kutip tadi ayat yang mengatakan bahwa Quran membenarkan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya ini kitab apa? Saya sudah pernah dengar, pasti kalian bilang nanti, oh itu adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ditanya mana kitabnya? Sudah tidak ada, karena yang sekarang dipalsukan. Nah itulah pembelaan kalian. Karena kenapa? Kalau pakai Tanakh yang sekarang, pakai Zabur yang sekarang, Allah tidak ada di situ dicatat. Terang-terang kan? Kalau ada lah tunjukkan, ya. Tunjukkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Itu berbeda. Ya. Itu berbeda. Karena Tanakh hanya menjelaskan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu benar ada. Dan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu jelas eksistensinya. Ketemu sama siapa, kapan, di mana, apa ucapannya itu jelas. Itu loh. Dan ayat yang kutip tadi sebenarnya itu konteksnya untuk Allah Bapa, Allah yang tak terhampiri. Kalau kaitkan dengan pertemuan Paulus dengan Yesus di perjalanan menuju Damsyik itu beda lagi. Itu beda lagi, itu bertemu Yesus sebagai firman-Nya Bapa.
Jadi konteks itu juga harus dipahami, jangan hanya kutip-kutip saja, ya. Salah kutip itu namanya. Itu. Tolong pertanggungjawabkan, ya. Sekarang supaya lebih akurat, Tanak mengenal Allah enggak? Itu. Buktikan, ya. Allah Subhanahu wa taala negeri Mekah. Itu ya, Le. Tunjukkan. Kapan Adam, Abraham, Musa ketemu dengan Allah? Itu. Akademis. Buktikan Anda master. Dengan senang hati laiku. Dengan senang hati laiku. Silakan. Oke, diterima Lai. Ya. Ya. Lai tadi mengatakan begini, ya. Buktikan bahwasanya, ya, nabi-nabi yang tertulis dalam kitab tanah itu, ya, membenarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran dari dalil-dalil yang kau sampaikan itu. Lai, ketika kita berbicara dengan kitab tanah, kita tidak terlepas dari Yahudi, Lai. Harusnya di depan aku yang diskusi itu orang Yahudi, bukan pemakan babi. Gimana Lai ini? Hadirkan orang Yahudi di hadapanku ketika mau membantah Al-Quran, ketika Al-Quran menjelaskan atau menceritakan tentang tokoh-tokoh yang tertulis dalam kitab tanah. Hadirkan pemilik kitabnya. Apa pemilik kitab Taurat, Nevi'im dan Ketuvim? Yahudi. Lantas kitab apa yang dimiliki oleh teman-teman Kristen? Kristen nggak punya kitab. Lah ya, kutunjukkan kau data lah ya. Rabi Yahudi saja membenarkan iman Islam. Benarkan isi Al-Quran ketika Quran berbicara tentang tokoh. Nih, Rabi Yahudi mengakui ini. Kita ulang ya. Rabi Yahudi mengakui kehebatan Islam. Rabi ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Rabi ini menyatakan bahwa tantangan besar umat Yahudi adalah keturunan Ismail. Umat Yahudi diuji dengan banyak tragedi. Tunggulah ya, keturunan Ismail, bukan keturunan Paulus ya. Lanjut. Tapi mereka berhasil melewati semua itu. Namun menghadapi umat Islam, sang Rabi mengaku mereka sulit dikalahkan. Bagaimana kita mengalahkan orang yang tidak takut dengan keyakinan spiritual? Nih, Rabi Yahudi aja membenarkan keyakinan spiritualnya umat Islam. Dia yang lebih berhak terhadap kitab tanah, bukan Kristen pemakan babi. Kalau saya mau kubuktikan tentang kebenaran Islam ketika Islam bercerita tentang tokoh-tokoh dari Bani Israel pada masa lampau, hadirkan di hadapanku saat ini juga, ya, hadirkan di hadapanku di saat juga umat dari Bani Israel atau jemaat Yakub. Janganlah umat pemakan babi. Gimana nyala ini? Rabi-rabi Yahudi saja tidak pernah membatalkan ataupun mengoreksi Al-Quran ketika Quran menceritakan tentang kisah para nabi mereka. Tapi kenyataannya teman-teman Kristen ketika pergi ke Israel sana diludahin, nggak diterima oleh orang Israel, apalagi orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi lah, termasuk para rabi-rabinya lah, mengakui ketika Islam atau Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Musa, benar Musa begitu. Ketika bercerita tentang Daud, benar Daud begitu. Tapi ketika Bible bercerita tentang Daud, dikatakan Daud ngintip orang mandi. Ketika Quran berbicara tentang Lut, Bani Israel mengatakan benar begitu. Tapi begitu Bible menceritakan tentang Lot, dikatakan Lot itu bersetubuh dengan anak kandungnya.
seluruh para nabinya Bani Israel di dalam kitab kau tuh di dalam kitab kalian itu yang kau katakan kitab tanah, difitnah, diolok-olok. Bani Israel, orang-orang Yahudi itu menolak kitab tanah terjemahan yang ada dalam kitab kau tuh lain. Terima kenyataan. Ya enggak aja ada pula raja ngintip orang mandi. Ada pula nabi bersetubuh dengan anak perempuannya. Apakah di tanahnya Yahudi pernah menceritakan Daud itu ngintip orang mandi? Enggak ada. Apakah pernah di dalam kitab tanahnya Yahudi menceritakan Lot itu bersetubuh dengan anak perempuannya? Enggak ada. Apakah di dalam kitab tanahnya Yahudi menceritakan bahwasanya Hosea itu membenarkan tidak diberikan hukuman kepada para pezina? Enggak ada. Terimalah kenyataan lain. Kalian menyimpang dari ajaran para nabi karena kalian lebih condong kepada ajaran Paulus yang kena sakit. Terbukti kan? Master kan lah ya, master kan? Master. Banyak master salah semua itu. 298 orang yang nonton WTT Layar 84 cuma. Suara aku udah mau habis loh, Tunggu dulu lah, tunggu dulu lah. Apa itu? Lah ya. Penonton ini kita ingatkan dulu, masa yang nonton hampir 300 orang TT Layar 84 Suara kami udah mau habis ini dong. Nggak ada penonton nggak apa-apa. Aku nanti upload ke YouTube biar dipertontonkan kebodohan lain. Nggak paham Alkitab. Gampang, slow, ya, slow, ya, santai. Ini waktu gue nih, ya. Wes luar biasa lah ini ya. Begitu cara lain membuktikan. Nenek-nenek juga bisa lah. Ambil video yang mengatakan Islam itu punya ini itu. Nanti ku angkat tentang Rabi yang mengatakan jangan ajarkan Taurat pada Islam. Kaget lah. Itu. Rabi itu juga pernah mengatakan begitu. Jangan ajarkan Taurat kepada Islam. Tapi ajarkan kepada Kristen. Kenapa? Kita satu kitab. Hanya beda tafsir. Itulah. Kalau ajarkan pada Islam, bertentangan. Karena kenapa? Anak perjanjian berubah. Sabar. Videonya tunjukkan. Anak perjanjian berubah. Kok jadi Ismail? Itu. Saya nggak sempat mencarinya. Aku pernah melihat itu. Ya aku nggak mau pakai data seperti itu. Nggak usah kita adu Rabi. Rabi yang angkat itu lebih muda daripada Kristen lah. Serius. Itu rabinik yang sudah mengalami perubahan setelah Bait Allah hancur. Padahal Kristen sudah ada sebelum Bait Allah hancur. Itu. Jadi jangan angkat itu, ya. Dan Rabi sendiri punya perbedaan pandang. Makanya nggak bisa diangkat, Le. Masa akademis seperti itu? Angkatlah data tanah kalau Le mampu. Itu loh. Le sudah mualaf tapi belum move on. Aduh. Kemampuan Le hanya Alkitab. Itu pun salah hermeneutik. Itu udah terbukti Le salah hermeneutik. Nggak usah lagi ngeles-ngeles. Tentang bayi Yesus tadi pun Le nggak paham. Jelas-jelas di ayat selanjutnya baru Maria dan Yusuf dicatat. Le bilang anak siapa itu? Jelas-jelas di situ anak Maria dan Yusuf. Tunjukkan tanak, Le. Tanak. Tercatat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanak. Allah SWT. Itu baru akademis. Kapan Adam ketemu dengan Allah? Kapan Musa ketemu dengan Allah? Termasuk Abraham, Ishak, Yakub. Itu akademis. Dikutip pernyataan Rabi. Aduh. Jangan-jangan itu Rabi yang pro dengan Islam lah. Aduh. Gimana sih, Le? Katanya master. Le pikir selesai masalah dengan menunjukkan video. Selesai masalah. Janganlah kayak gitu, Le. Aku minta tanak. Karena tokoh-tokoh tanak dikutip. Bahkan Quran mengatakan bahwa kitab sebelumnya itu harus dipercaya. Kitab-kitab terdahulu, Tanak juga, Taurat.
Itulah kutip Tanak biar lebih fair, mantap dialog kita gitu loh. Ini apa itu pernyataan Rabi kok dikutip? Aduh. Ngutip Rabi, ini contoh-contoh nggak akademis ini, nggak akademis gitu. Ngutip Rabi, sebelumnya ngutip buku siapa nggak jelas pengarangnya siapa. Jangan-jangan polemikus, aduh. Sepihak dong, yang bilang Paulus epilepsi itu penghinaan dan juga fitnah sangat keji leh. Ingat leh. Nah, ini keren ayat ini leh. Ini Tanak ini leh. Ini lihat ini. Ulangan 34 ayat 10 seperti Musa. Nah, ini ya. Apa ini? Agak kabur ya. Saya baca aja. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Itu. Terus tiba-tiba ada nabi setelah Musa. Aduh. Jadi Tanak nggak mengenal Allah dan tidak mengenal baginda. Itu. Kalau memang ada, saya akan berguru leh. Aku akan berguru sama kalian. Tunjukkan datanya dalam Tanak. Kalau lain nggak bisa tunjukkan, selesai kita dialog. Untuk apa lagi? Tidak ada pembuktian. Masa pula Rabi ini? Rabi pula dikutip. Alah, itu Rabi siapa itu? Jangan-jangan sudah mulai Islam lagi dia nanti. Loh, datamu mana lah narasimu nol semua loh. Aku tidak sedang membuktikan. Aku sedang menyanggah. Oke, silakan. Inilah tanda-tanda bahwasanya ciri-ciri dari seseorang yang tidak mampu lagi berargumentasi. Buntu akalnya udah. Dia minta aku nunjukkan tanah. Sementara dia tahu aku umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan Bani Israel. Seharusnya kalau Tika minta tanah itu punyanya Yahudi, minta sama Yahudi, jangan minta sama aku. Makanya aku bilang tadi, kalau lain mau komparasi tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan apa yang tertulis di dalam tanah, berdasarkan cerita dari tokoh-tokoh yang kusampaikan tadi, ya dengar dulu lalai kemari, alah. Gak enak jadi diskusinya, waktuku ini loh. Loh, aku nggak ngomong aja lah. Aku tunjukkan tanah. Iya, tunjukkan wajahnya lah. Tunjukkan wajahnya lah, kooperatif lagi lah ini. Nah, ya, kitab tanah itu punya Yahudi, bukan punya pemakan babi. Kok bisa pula kau pegang kitab tanah? Cobalah dulu. Nah, terus tadi, ya. Nah, dia menuhankan buku itu diciumnya. Nah, tadi bawa dalam ulangan, ini tanah, kan gitu. Ini Taurat nih. Ulangan 34 nomor 10. Makanya Bili aja orang Yahudi udah ngakuin kalian tidak akan bisa memahami Taurat ketika kalian tidak membaca Taurat lisan. Sementara yang ada pada teman-teman Kristen terjemahan, itu pun terjemahan yang berantakan. Ulangan 34 ya, nomor 10 data lain tadi nih ya. Ini aku tunjukkan ya. Nih. Sabar dulu tengok lah mukanya. Aduh. Kok jadi kooperatif kayak gini? Enggak kooperatif lagi ini. Giliranku bernarasi dulu. Ulangan 34 nomor 10. Kitab ulangan ini ya menurut angan-angan Kristen itu adalah kitab Taurat. Di mana kitab Taurat berdasarkan ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44 ya adalah sebuah ketetapan hukum yang diturunkan oleh Tuhannya Musa kepada jemaat Yakub dan juga kepada Bani Israel. Oke? Berarti seharusnya isi dari kitab Taurat itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Ya kan? Lihat redaksinya teman-teman, lucu kali redaksinya.
Kalaulah Tuhan yang berkata dalam Ulangan 34 nomor 10 ini, Tuhan berkata kepada siapa? Seperti Musa yang dikenal Tuhan. Tuhan mana lagi? Kalau kitab Ulangan ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Musa dan termasuk ke dalam kitab Taurat, kenapa ada Tuhan yang berkata tentang Tuhan? Ini kalau firman Tuhan inilah ya. Firman ini yang diterima Musanya. Tuhan itu berfirman begini kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan. Musa yang mana, Tuhan yang mana lagi? Coba. Dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Inilah gabrulnya ketika kalian katakan kitab kalian adalah Tauratnya Musa. Gitu loh. Redaksinya aja berantakan loh lain. Makanya habis uang orang tua mau menyekolahkan kau teologi ya, tapi akal tidak digunakannya. Harusnya redaksinya nggak kayak gini. Kalau memang ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yang tertuang dalam kitab Taurat, sama seperti engkau, harusnya gitu redaksinya. Sama seperti engkau yang aku kenal. Aku siapa? Domir untuk Tuhan tadi. Kata ganti untuk Tuhan tadi. Dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang mati. Engkau dan aku harusnya. Ini sama seperti Musa. Kalaulah Tuhan itu berfirman kepada Musa, kenapa disebut nama Musa? Musa yang mana lagi? Yang dikenal Tuhan. Tuhan berfirman, menyampaikan dengan tentang Tuhan yang mana lagi? Makanya saya bilang terima kenyataannya lah ya. Satu-satunya kitab yang berantakan redaksi dan juga gramatikalnya itu kitabnya Karistin. Gitu loh. Kenapa? Karena kalian setiap umat itu tidak pernah menguji dan mengkaji apakah terjemahan itu selaras dengan original teksnya, dan terjemahan kalian tidak pernah kalian compare dengan pemilik kitab sebenarnya, yaitu siapa? Yahudi. Makanya kalian dikatakan umat pemakan babi. Gimana lah ya? Masih mau jadi Kristen? Lah jangan nangis lah, senyum lah, ada mau nangis lah, di sini lah. Apa yang nangis? Nah, bagus tuh, bagus. Sampai jam berapa kita nih lah ya? Iya, sampai lah bertobat lah. Pokoknya lah malam ini nggak bisa tidur lah. Anak yang hilang lah, kembali ke rumah bapak. Ya, bertobat lah. Lah itu loh, bilang-bilang nggak konfir. Lah pun nggak konfir. Sejak kapan Lot itu jadi nabi ya? Konfirmasi sama orang Israel lah. Di mana Lot itu nabi ya? Di mana? Tunjukkan. Aneh kalian. Nyampe di kalian berubah-berubah gitu loh. Lot jadi nabi. Padahal Lot itu bukan nabi dalam Tanakh loh. Sejak kapan Lot itu nabi? Aduh, kacau. Nyampe ke kalian yang dipersembahkan adalah Ismail. Padahal menurut Talmud yang dipersembahkan adalah Ishak. Kalian yang harus mikir seharusnya, kok korelasinya nggak ada, tapi tokoh Tanakh ada di situ. Yang ku minta korelasinya, lah bilang, oh kamu bukan orang Yahudi, kamu nggak punya ini, nggak punya itu. Seharusnya orang Yahudi yang berhadapan dengan saya. Fred, Anda tahu nggak Kristen itu dari mana? Janganlah ganggu leh. Dalam Tanakhnya aku bilang, jangan pernyataan artikel leh. Nah tadi lah bilang jangan diganggu, sekarang dia mengganggu. Dalam Tanakh, tunjukkan dalam Tanakh mana ayatnya bahwa Lut itu nabi. Omong kosong pakai artikel. Hah? Artikel itu pun mungkin udah mualaf itu. Tanakh leh, nggak ada leh sentuh Tanakh. Leh bilang terjemahan, ini saya tunjukkan Ibraninya leh. Saya punya kitab Ibrani ya, Tanakh ini lah. Jangan tuduh-tuduh lah. Gitu loh. Ada Ibraninya lah. Masa nggak mengakui itu? Kenapa berubah di kalian? Sunat 8 hari jadi belasan. Heran saya. Tolong jujur lah. Sejak kapan Lut itu jadi nabi? Artikelnya perlu gunakan.
Untuk bukti, kalau nggak artikel, buku, sama video Rabi.